Singkat cerita, Asule bersama pasukan suku Qingyan berangkat untuk melawan suku serigala secara diam-diam. Namun sayang, Raja Mengle membawa pasukan suku serigala untuk mengepung mereka, yang dimana terdapat seorang pengkhianat yang membocorkan rahasia Asule yang hendak menyerang secara diam-diam. Karena sudah terlanjur di medan perang, Asule meyakinkan semua pasukannya untuk tetap maju. Akhirnya peperangan pun terjadi di kedua suku tersebut. Sesaat Asule memberikan komando kepada pasukannya untuk segera memutar wilayah tersebut agar bisa langsung menyerang Raja Mengle. Namun sesaat penyihir Sahan tiba-tiba berada di tengah-tengah medan peperangan. Dengan sangat mudah, Sahan mengalahkan pasukan Asule dengan sihir yang ia miliki. Salah satu jenderal suku Qingyan berusaha maju dan berhasil melukai tangan penyihir Sahan. Karena hal tersebut, si jenderal harus tewas terbunuh akibat sihir yang dikeluarkan oleh Sahan. Melihat semuanya itu, Asule menjadi sangat marah dan ia pun seorang diri untuk mendekati Raja Mengle. Namun sesaat, serigala-serigala milik Raja Mengle keluar dari salju dan menyerang. Tanpa rasa takut, Asule mencoba menghadapinya. Ia pun mengaktifkan kekuatan darah iblisnya dan membantai satu persatu pasukan suku serigala yang menyerangnya. Hingga pada akhirnya, Raja Mengle turun tangan untuk melawan. Sesekali, Asule terus mengaktifkan kekuatan darah iblisnya. Namun karena pengetahuannya mengenai teknik berpedang agak sedikit kurang yang menyebabkan Asule kalah bertarung melawan Raja Mengle. Merasa Asule merupakan cucunya sendiri, Raja Mengle tidak membunuhnya dan membiarkannya tetap hidup. Asule lalu dibawa kembali untuk dirawat luka-luka di sekujur tubuhnya. Di waktu bersamaan, pasukan yang berjaga di benteng pertahanan suku Qingyan sedikit merasa was-was dikarenakan pasukan suku serigala telah berada di depan dan sedang memantau. Warga suku Qingyan menjadi sangat ketakutan dan berencana untuk meninggalkan suku mereka secepat mungkin. Raja Bimo yang memimpin suku Qingyan berencana mengirim Suma, istri tercintanya itu, keluar dari suku Qingyan supaya tetap selamat. Ia pun mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menemani Suma.
Sayangnya, beberapa pasukan dan warga suku Qingyan menduga kalau Raja Bimo bersama istrinya hendak kabur sendirian. Ia pun difitnah dengan tuduhan Raja Bimo hendak meninggalkan rakyat suku Qingyan di saat dalam bahaya. Alhasil, Raja Bimo pun diserang oleh pasukan dan para warga di sana. Ternyata, semuanya ini rencana dari seseorang yang bernama Sudahan. Ia merupakan pangeran ketiga atau abang ketiga dari Asule, yang memang berniat merebut kekuasaan suku Qingyan dari Bimo dengan menyebar fitnah tersebut. Di lain sisi, Jenderal Bai Yi bersama Xiao telah tiba di negara Yin. Namun sebelum itu, mereka menemui Ji Ye bersama anggota Tianku lainnya. Di sana mereka membahas untuk menggulingkan Ratu Bunga dari kursi raja negara Yin, supaya Xiao bisa menduduki tahta tersebut. Singkatnya, setelah seminggu koma, Asule akhirnya terbangun. Di sana ia merasa bersalah atas kematian abangnya Tie, beserta para jenderal suku Qingyan, atas peperangan kemarin melawan suku Serigala. Lalu ia sesaat mendapatkan informasi kalau abangnya, yaitu Bimo, hendak dieksekusi mati dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Mendengarkan hal tersebut, Asule bergegas pergi ke tempat eksekusi. Terlihat pasukan berkuda sedang menginjak-injak Bimo yang telah dimasukkan ke dalam karung. Hukuman tidak hanya diterima oleh Bimo, Suma sebagai sang istri juga akan dibunuh di sana. Di saat penunggang kuda hendak membunuh Suma, Asule datang dan menghentikan semuanya itu. Ia pun segera membuka karung tersebut. Bimo terlihat sedang sekarat. Sebelum ia meninggal, Bimo berkata kalau ia bukan pengkhianat. Saat ini ada seseorang yang telah memfitnahnya. Ia pun menitipkan Suma untuk dijaga oleh Asule. Dan setelah itu, Bimo abang tertuanya itu meninggal di tempat. Di waktu bersamaan, Ningki menemui Xiao. Saat ini ia telah menjadi raja di negara Tang dan akan membantu Xiao untuk menghadapi Ratu Bunga. Dikarenakan Ratu Bunga sangat ingin membunuh Xiao. Meskipun ia membawa pasukan organisasi Tianku, hal tersebut belum cukup untuk mengalahkan Ratu Bunga. Ningki akan membantunya dengan mengerahkan pasukan negara Tang. Namun dengan satu syarat. Xiao harus menikahi anak Raja Baili sebelumnya, yang idiot itu. Dengan begitu, kerjasama bisa terjalin dan Ningki bisa membantunya. Asule sangat bersedih melihat abang-abangnya saling membunuh dan berebut kekuasaan. Sedangkan saat ini, suku Serigala berada di luar dan siap menyerang mereka. Kalaupun mereka berperang, kekuatan suku Qingyan masih belum cukup kuat dan kekurangan pasukan. Asule akhirnya memutuskan untuk membebaskan Han Ye, kakeknya, di dalam penjara. Sesaat Suma menguping pembicaraannya di luar. Keesokan harinya, Asule pergi ke tempat kakeknya di penjara. Saat di perjalanan, tiba-tiba segerombolan burung gagak berada di atas dan menyerang mereka, yang menyebabkan mereka pun terjatuh dari gurun tersebut, dan Asule tidak sadarkan diri. Penasehat suku Qingyan yang masih sadar mencoba menyadarkannya, namun sesaat penyihir Sahan datang ke sana dan memberikan cermin ajaib kepadanya.
Saat dilihat, ia pun seketika masuk ke dalam ilusi cermin itu. Di dalam ilusi, ia bertemu dengan bayangannya sendiri yang seketika menyerangnya. Lalu segerombolan burung gagak juga datang ke sana dan memakan tubuhnya hingga ia tewas di tempat. Singkat cerita, Asule terbangun dari pingsan dan berada di markas suku serigala. Di sana, penyihir Sahan berkata kalau orang tua yang bersama Asule tadi telah tewas dibunuh olehnya. Sontak, Asule sangat terkejut mendengarkannya. Namun ia yang hendak melawan langsung ditangkap dan diikat di tiang oleh Raja Mengle. Tak lama kemudian, Raja Mengle datang ke sana dan melepaskannya. Di sana Asule diajak berduel oleh Raja Mengle. Namun, di dalam duel tersebut, ia justru dikalahkan dengan begitu sangat mudah. Kemudian Asule dimasukkan ke dalam penjara yang ternyata di penjara itu kakek Asule juga berada di sana. Raja Mengle berniat mengurung mereka berdua supaya bertarung satu sama lain karena diketahui setiap malam bulan purnama kakek Asule ini akan kehilangan kesadaran dan dikuasai oleh kekuatan darah iblisnya. Sementara itu di negara Yin, Xiao mulai menjalankan misinya untuk menggulingkan posisi tahta Ratu Bunga. Semua penjabat diundang oleh Ratu Bunga karena di hari itu tepat ia sedang berulang tahun. Di luar, penjaga sesaat dihabisi oleh pasukan organisasi Tianku. Jenderal Bai Yi bersama Jenderal Xi secara diam-diam menyusup masuk ke dalam negara Yin. Sementara itu, Xiao masuk ke dalam istana dan memberikan selamat ulang tahun kepada Ratu Bunga. Namun sayang, Ratu Bunga tidak senang akan kehadirannya. Tidak hanya itu, ia juga memfitnah Xiao sebagai pengkhianat negara Yin. Xiao menghadapi Ratu Bunga dengan sangat tenang. Lalu ia mengeluarkan dekret dari Kaisar Reki yang telah diberikan kepadanya. Isi dekret itu mengatakan bahwa Xiao yang akan menjadi penerus raja di negara Yin. Ratu Bunga langsung menuduh kalau dekret itu adalah palsu yang telah direkayasa oleh Xiao. Ia pun lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Xiao. Sesaat, Ningqi yang berada di sana meminta Ratu Bunga untuk memberikan kesempatan kepada Xiao agar menjelaskan isi dekret yang dipegangnya itu. Xiao akhirnya buka mulut dan membeberkan kebusukan Ratu Bunga kalau Ratu Bunga telah bekerja sama dengan penyihir Sahan dari sekte penyihir untuk menghancurkan 5 aliansi negara kemarin. Mendengarkan hal itu, Ratu Bunga menjadi panik. Ia pun memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. Namun sayang, tidak ada satupun dari pasukan itu yang bergerak untuk menangkap Xiao. Tepat di saat itu juga, Jenderal Bai Yi, Jenderal Xi bersama pasukan organisasi Tianku telah masuk dan mengepung istana. Di dalam keputusasaannya itu, Ratu Bunga meminta bantuan Ningqi, penasehatnya tersebut. Namun Ningqi berkata kalau ia saat ini sudah menjadi raja negara Tang dan bukan lagi penasehat miliknya. Ia pun berkata kalau sedari awal ia sudah bekerja sama dengan Xiao untuk menjadikan Xiao sebagai raja negara Yin. Sontak, Ratu Bunga sangat terkejut karena ia baru tahu Ningqi adalah raja baru di negara Tang. Kemudian, Ningqi memberikan pil racun kepada Ratu Bunga dan memintanya untuk bunuh diri saja. Ratu Bunga yang tak ada pilihan lain akhirnya memakan pil tersebut sehingga tewas di tempat. Semenjak kematiannya, kini Xiao resmi menjadi raja negara Yin. Sedangkan Ningqi diangkat menjadi penasehatnya. Tidak hanya itu, organisasi Tianku resmi diangkat sebagai pasukan elit negara Yin. Sesuai perjanjian sebelumnya, Xiao mau tidak mau harus menikahi putra idiot milik Raja Baili sebelumnya.
kembali ke Asule. Ia yang berada satu sel dengan kakeknya diajari ilmu berpedang supaya Asule semakin kuat. Setelah mengajari ilmu berpedang, sebentar lagi bulan purnama akan datang dan kakeknya akan hilang kendali. Hingga waktunya telah datang, kakeknya itu tiba-tiba hilang kendali dan langsung menyerang Asule. Namun hanya dengan satu kali tebasan, Asule berhasil mengalahkan kakeknya sendiri hingga tewas di tempat. Efek dari pertarungan mereka membuat gembok penjara itu menjadi hancur. Ternyata kakeknya sengaja mengajari ilmu berpedang supaya Asule mampu membunuhnya. Ia tidak menyesal mati di tangan cucunya sendiri. Di waktu bersamaan, penyihir Sahan berada di sana. Karena dendam yang membara, Asule segera menyerangnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Detik-detik terakhir pertarungan mereka, Sahan membawa Asule ke dalam dunia ilusi miliknya. Di sana Asule melihat Jiye dan berada di sebuah pasar. Di sini Asule sudah tahu kalau semuanya ini hanyalah ilusi. Ia pun menyerang Jiye, yang ternyata itu adalah Sahan. Hal tersebut membuat penyihir Sahan menjadi sekarat, dan tak lama setelah itu ia pun benar-benar tewas. Tak lama kemudian Raja Mengle datang ke sana dan melihat penyihir Sahan telah tewas dan Asule terluka parah. Di sana ia menawarkan cucunya itu untuk bergabung dengan suku serigala. Namun Asule menjawab sampai kapanpun ia tidak akan mau bergabung bersamanya. Jawabannya itu membuat Raja Mengle menjadi murka dan menghajarnya. Ia pun memberitahukan siapa pengkhianat suku Qingyan sebenarnya, yang ternyata orang itu adalah Suma. Yang dimana Suma selalu memberitahukan rahasia mengenai suku Qingyan kepadanya. Sontak, Asule merasa tidak percaya atas apa yang diucapkan oleh kakeknya tersebut. Raja Mengle lalu membiarkan Asule pergi dan memutuskan hubungannya sebagai kakek dan cucu. Namun apabila mereka bertemu lagi di medan perang, Raja Mengle tidak akan segan-segan membunuhnya. Sementara itu, di suku Qingyan, kedua penjabat berencana membunuh Sudahan, yang kini menjadi raja baru di suku Qingyan. Mereka tahu Sudahan adalah orang yang licik dan jahat. Mereka takut suku Qingyan akan hancur di tangan Sudahan. Mereka berdua pun berencana akan melancarkan aksinya di saat makan malam di istana bersama Sudahan. Singkat cerita, Asule segera menemui Suma dan menanyakan kebenaran tersebut. Di sana Suma mengaku kalau memang ia pengkhianatnya. Ia melakukan semuanya itu karena selama ini ia disiksa dan sangat menderita. Sesaat Suma membuka bajunya. Alangkah terkejutnya Asule saat melihat banyak sekali bekas luka di tubuhnya itu. Sebagai hukuman, ia yang telah berkhianat, Suma rela dibunuh oleh Asule. Namun tentu saja Asule tidak akan menghukumnya, karena ia tahu Suma adalah orang yang baik, yang berbuat semuanya ini hanya untuk balas dendam saja. Di saat malam harinya, kedua penjabat suku Qingyan datang ke istana untuk makan malam bersama dengan Sudahan.
mereka pun memeluk Sudahan untuk memeriksa tubuhnya, yang kini Sudahan tidak mengenakan pakaian besi. Saat makan malam sedang berlangsung, tiba-tiba di luar, pasukan pemberontak sedang berhadapan dengan pasukan milik Sudahan. Sementara itu, kedua penjabat itu juga berencana melancarkan aksinya untuk membunuh Sudahan. Anak panah lalu dilepaskan, namun pasukan milik Sudahan telah mengantisipasi serangan tersebut. Dari kerusuhan itu, Guimo yang merupakan pangeran kedua atau abangnya Asule yang kedua tewas terbunuh, yang dimana Guimo adalah saudara paling setia kepada Sudahan. Kejadian itu membuat Sudahan menjadi sangat murka. Ia pun memanggil pasukan rahasia miliknya untuk menghabisi pasukan pemberontak tersebut. Di waktu bersamaan, Asule bersama Tian berusaha untuk melepaskan Suma dari penjara. Suma merasa heran kenapa Asule sangat baik kepadanya. Suma lalu membeberkan sebuah rahasia besar kalau di saat sebelum ia mati kemarin, penyihir Sahan yang telah menyelamatkannya. Maka dari itu ia bekerja sama dengan penyihir Sahan sebagai ucapan terima kasihnya. Ia juga mengatakan kalau Sudahan, abang ketiga Asule itu, juga bekerja sama dengan sekte penyihir. Mendengarkan hal tersebut, Asule meminta Tian untuk membawa kabur Suma dari sana, sedangkan ia akan menemui Sudahan. Di depan Sudahan, ia sangat menyesali perbuatan kakaknya tersebut karena ulahnya itu membuat 3 orang saudara mereka mati sia-sia. Oleh karena itu, Asule berencana merebut kembali posisi raja suku Qingyan dan meminta Sudahan untuk turun dari tahtanya. Tentu saja Sudahan menolak. Karena Asule telah mengetahui segala hal, Sudahan memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Asule yang telah diajari ilmu berpedang dari kakeknya dengan mudah menghabisi pasukan di sana. Setelah berhasil mengalahkan pasukan itu, Sudahan akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun melakukan bunuh diri dan meminta Asule untuk memenggal kepalanya. Ia mau Asule mengumumkan kalau ia merupakan pengkhianat, supaya Asule bisa menjadi raja suku Qingyan. Setelah itu, Asule lalu keluar dan menghentikan pertarungan saat ini. Ia pun mengumumkan Sudahan merupakan pengkhianat yang sebenarnya. Kepala Sudahan ia pegang sebagai tanda kalau ia saat ini menjadi raja baru di suku Qingyan. Lalu keesokan harinya, Asule ditemani oleh Tian untuk membakar jasad Sudahan. Saat ini, suku Qingyan masih dalam bahaya. Tian memintanya untuk segera pergi melarikan diri. Asule menolak untuk pergi. Ia adalah raja baru di suku Qingyan dan ia tidak akan membiarkan suku miliknya dihancurkan. Di saat malam harinya, semua warga suku Qingyan sedang merayakan festival domba. Di hadapan semua warga, Asule meminta maaf karena perang saat ini menyebabkan banyak sekali keluarga dari mereka yang tewas terbunuh. Di malam itu juga, Asule menghapus perbudakan di sana dan menyatakan semua orang adalah sama. Tidak boleh ada lagi yang diperlakukan sebagai budak. Di dalam tenda, Suma yang mendengarkan hal tersebut merasa kagum melihat sosok Asule. Keesokan harinya, Asule akan melawan suku Serigala. Ia mengajak semua warga untuk bertarung bersamanya, tanpa adanya paksaan, dan mereka bebas memilih untuk bertarung atau meninggalkan suku Qingyan. Namun, semua warga justru tidak ingin pergi dan akan bertarung bersamanya sampai titik darah penghabisan.
Sesaat segerombolan pasukan datang menghampiri mereka, yang ternyata pasukan itu berasal dari para budak yang bersiap membantunya. Sebelum film ini selesai, kita diperlihatkan pasukan suku serigala sudah bersiap untuk berperang yang dipimpin oleh Raja Mengele. Tiba-tiba dari atas bukit, Jiye memimpin pasukan organisasi Tianku datang ke sana untuk membantu Azule. Melihat kedatangannya, Azule begitu sangat senang. Di saat perang dimulai, drama Novolan Eagle Flag pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.